Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Gus Islah Bahrawi, Ketua Naat Jawa Tengah, ini mengkritisi tentang ada mukibinnya Habib Lutfi yang jelas itu. Menceritakan sejarah, tapi ya ala mereka. Sejarah yang didengarkan dari gurunya. Termasuk sejarah Pangeran Diponegoro yang menjadi bin Yahya. Masa gara-gara foto yang mirip dengan LBY, nah, terus ini dinarasikan, nah foto itu mudah, apalagi zaman sekarang kan mudah diedit. Terus mengatakan Sang Maha Guru itu maha benar dalam segala-galanya, kan gitu tuh. Ini untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bareng-bareng bagaimana Gus Islah Bahrawi menirukan gaya ngobrolnya Mukibin Habib Lutfi ini yang betul-betul membagongkan, membelak-belokkan sejarah semaunya sendiri. Termasuk Pangeran Diponegoro dirubah menjadi Sayyid Abdul Hamid bin Toha bin Yahya. Kurang ajar ini. Kita dengarkan. Diponegoro, tapi para pengikutnya, lah itu apa itu? Coba itu lihat itu, Sayyid Abdul Hamid bin Toha bin Yahya. Itu buatan siapa itu? Wajahnya mirip siapa itu? Hah? Ayo coba jawab kalian semua. Yang cinta bangsa ini coba jawab. Itu fotonya siapa dijadikan Pangeran Diponegoro? Jangan seperti itu panjenengan ya. Jangan sampai ada yang ngeles lagi. Itu guru saya. Guru saya itu tidak pernah salah. Jangan Gus, itu guru saya Gus. Justru karena kamu sebagai muridnya, maka kamu adalah orang yang paling hak mengingatkan. Karena dia adalah gurumu, maka kamu sebagai murid adalah orang yang paling berhak dan pantas untuk mengingatkan. Kita itu harus punya prinsip, kita itu harus punya pedoman. Jangan sampai guru kita diingatkan oleh orang yang bukan muridnya sendiri. Jangan kok karena kita muridnya, terus kita itu membenarkan apa saja semua dari guru kita. Jangan. Guru kita itu juga manusia, juga bisa salah, juga bisa punya masalah, juga bisa bohong, juga bisa membohongi. Guru kita itu bukan nabi yang sudah pasti maksum dan selalu benar. Karena kita sebagai murid, maka adalah kita yang paling berhak mengingatkan dan menyalahkan guru kita, bukan orang lain lagi. Pokoknya orang yang mencintai bangsa ini, orang yang menghargai jasa para pahlawan adalah mereka, orang yang tidak rela jika sejarah bangsa itu dibelokkan. Dan orang yang tidak rela jika sejarah bangsa adalah orang yang tidak diam saja ketika pahlawan nasional kita, Pangeran Diponegoro, silsilahnya dipindah-yakan, dirubah, dibelokkan. Itu. Dan orang yang mencintai bangsa ini tidak akan diam dengan orang yang membelokkan sejarah bangsa. Pasti melawan pembelok-pembeloknya tanpa harus tabayun. Lah untuk apa tabayun kepada orang yang membelokkan bangsa ini? Sudah jelas-jelas salah ya ditangkap, nggak usah diajak ngobrol gitu loh. Kita tuh harus cerdas, semangat untuk Indonesia. Jaga persatuan bangsa ini, jangan sampai sejarah kita dirampok, dijual, dibelokkan, dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. La tas'alu antarihi syu'bi liman lam yuladu jadduhu min hada syu'bi. Jangan sekali-kali menanyakan sejarah bangsa kepada orang yang leluhurnya tidak dilahirkan dari bangsa ini. Yang bin Yahya itu bukan Pangeran Diponegoro, tapi para pengikutnya. Itulah cuplikan percakapan Mukibin Habib Lutfi dan muridnya. Ya, gurunya bodoh, ya muridnya tambah bodoh kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini kami sering menyimak, menonton uraian-uraian ini. Ya, tidak jelas. Kesana kemari nggak jelas. Pertanyaannya kemana, jawabannya kemana.
Ya kebanyakan narasi lah. Jadi gara-gara bermodalkan foto editan ya Pangeran Diponegoro yang wajahnya dimirip-miripkan Pangeran Diponegoro, itu dijadikan referensi acuan bahwa ini loh buktinya guru saya tidak pernah salah. Ayo, ini kan sungguh terlalu. Apalagi kaum milenial, masa dibodohi seperti itu terus manggut-manggut, mantuk-mantuk, kan tidak jelas toh. Makanya hari ini kenapa kami terus menyuarakan ini, termasuk Gus Islah ini juga menyuarakan betapa pentingnya menjaga sejarah bangsa dan bernegara kita. Jangan sampai pahlawan nasional kita, kebanggaan kita, itu diakuisi, diklaim oleh kaum Dobolowi yang nggak jelas sumbernya. Makanya Gus Islah mengatakan, latas alu ngantari hisyubi limalam yulat jatuhu min hada syubi. Jangan pernah bertanya tentang sejarah bangsa ini kepada orang yang kakeknya itu tidak pernah terlahir dari bangsa ini. Jelas kakeknya kaum Dobolowi itu dari Yaman. Jadi wajar seumpama mereka tidak tahu sejarah bangsa ini. Nah, ngapain bertanya dengan mereka? Mereka mempunyai kepentingan dan tentu akan dibelok-belokkan sejarah bangsa ini. Ini sangat logis ini. Latas alu ngantari syubi lima lam yulat jaduhu min hada syubi. Terus tabayun, ngapain tabayun? Mereka selalu bikin narasi 24 jam. Pintu Abah terbuka. Iya, kalau terbuka iya, cuma mau menemui apa tidak, kan gitu tuh pertanyaannya. Pintunya saja yang terbuka, orangnya umpetan entah kemana. Terus banyak loh kasus sowan ke situ sampai 1 minggu 2 minggu, 1 bulan tidak ditemui, ya habis waktu kita. Jadi jelas apa yang disampaikan oleh Gus Islah ini menarik ini. Jadi jangan pernah kita bertanya kepada orang tentang sejarah bangsa ini kepada orang yang bukan keturunan bangsa Indonesia. Makanya yang terjadi pembelokan sejarah, distorsi sejarah. Pangeran Diponegoro bin Yahya, Pangeran Diponegoro Ba'abut, itu tuanku Imam Bonjol Sahab. Aduh, berat ini, berat. Dan ini adalah tugas kita bersama. Bagaimana meluruskannya, menjaga itu tentu lebih baik daripada kalau sudah terjadi seperti ini kita kerepotan untuk meluruskan, memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang kadung terdoktrin sejarah-sejarah bodong mereka. Ya buktinya Mukibin Habib Lutfi ini, wah, semangat sekali memberikan pengertian sejarah bohong, bodong ala gurunya. Makanya pada saat gurunya bersalah ya diingatkan, tentu dengan cara yang sesuai dengan perintah agama, kan gitu toh. Makanya kalau kita tahu guru kita salah ya harus diingatkan. Kami sepakat dengan Gus Islah Bahrawi. Terus siapa lagi yang mengingatkan? Cuma cara mengingatkan kita kepada guru ya beda. Tidak seperti mengingatkan kepada teman, kan begitu toh. Karena agama mengajarkan kepada kita asyariku fisyari syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, maka kita termasuk orang jahat. Sami'na wa ta'na kepada guru itu ada batasan-batasan. Termasuk sami'na wa ta'na kepada kedua orang tua juga ada batasan. Batasannya apa? Selama tidak mengajarkan atau memerintahkan kita melakukan kemaksiatan. Nah, seumpama orang tua kita
melarang kita untuk tidak sholat. Nah ini baru kita berhak untuk tidak sami'na wa ata'na. Sama guru itu memang kalau dalam bahasa itu digugu lan ditiru. Cuma jangan ta'asub, jangan fanatik buta. Apalagi sudah ketahuan belangnya. Kan harus pintar-pintarnya kita tuh bagaimana memilah dan memilih. Kita diajarkan oleh agama kita kepada guru harus ta'ziman wa takriman. Oke, saya sepakat. Cuma pada saat ada pembelokan-pembelokan sejarah, apalagi tanpa referensi yang sikoh, yang kuat, mereka bikinnya hanya narasi-narasi dabul sepihak dari mereka saja. Ini kan tentu tidak bisa dijadikan pegangan toh. Makanya harus bangkit, terus ya diingatkan. Kalau tidak mau diingatkan ya sudah, berarti memilih jalan seperti itu. Berarti gugur tanggung jawab kita. Makanya pentingnya kita belajar, membuka cakrawala fikroh pengetahuan. Ini agar supaya kita itu tidak kaku, tidak ta'asub, tidak fanatik buta. Sudah ketahuan belangnya masih kita ikuti, masih kita berat kita jadinya ikut asyariku fisyari syarrun. Itulah apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi. Menarik sebagai catatan untuk kita. Untuk apa tabayun? Mereka bukan orang Indonesia, kakek leluhur mereka bukan orang Indonesia, ya otomatis tidak tahu sejarah Indonesia. Latas alu ngantari syu'bi limalam yulat jatuhu min hada syu'bi. Jelas sudah. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.